اللهم أدم صلواتك وسلامك على خير كل محبوب حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد ومن إليه منسوب من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وآله الشهود ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا ودود وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Sarang-sarang kita baca Bismillahi Masya Allah. La yasukul khair illallah. Bismillahi Masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi Masya Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Kita doakan mudah-mudahan seluruh para alim ulama kita, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, seluruh pengurus masjid musholla yang hadir, khususnya Masjid Sunan Giri, dan seluruh pengurus majelis ta'lim, khususnya majelis ta'lim alia, beserta seluruh para jamaah. Kita doakan mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ikhlas dalam beramal, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketulusan dalam menginginkan segala sesuatu, dan diberi oleh Allah ta'ala umur yang panjang, umur yang berkah, dzurriyyah yang saleh dan salihah, rezeki yang manfaat, melimpah serta berkah, baik rezeki duniawi, rezeki ukhrawi. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kedatangan kita bersama-sama di pagi hari ini bukan sekedar kita membawa jasad, tapi yang terpenting kita membawa hati. Karena setiap orang yang hadir, dia akan kembali menuju ke rumahnya masing-masing, hasilnya menyesuaikan daripada isi hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bawalah perhiasan kalian setiap kalian datang ke masjid. Secara khusus dan umumnya setiap majelis taklim, majelis zikir, terkhusus majelis yang di dalamnya adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhiasan apa Pak? Apakah kostum? Apakah baju? Apakah kendaraan? Iya, itu termasuk hal yang penting. Tapi yang lebih penting lagi,
perhiasan yang selalu dipandang oleh Allah, perhiasan yang selalu disaksikan oleh Allah, perhiasan yang menjadi penentu hasil baik atau buruknya, sedikit atau banyaknya, bersih atau kotornya, yaitu hati kita masing-masing. Mudah-mudahan hati kita dijernihkan oleh Allah dan hati kita diperluas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap kita hadir membawa hati hasilnya bersih dan bukan kotor. Dan setiap kita hadir dengan hati yang luas, maka hasilnya pun juga limpah melimpah untuk kita, untuk keluarga kita, sampai kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makanya kelanjutannya itu ayat kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minum silahkan, tapi ojo nemen-nemen, ndak boleh israf, karena Allah nggak suka orang yang berlebih-lebihan untuk makan dan minum. Tapi kalau untuk isi hati, silahkan Anda berlebih-lebihan. Kalau untuk isi perut, makanan yang kita masukkan atau minuman yang kita masukkan, la tusrifu, kita tidak boleh berlebih-lebihan. Gak oleh mangan akeh, gak oleh minum akeh. Tapi kalau untuk urusan hati, jangan dipersempit. Kalau untuk urusan hati, jangan diperkecil. Karena hadir bersama kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah sangat dekat kepada kita. Pencipta dunia, pencipta akhirat, pembagi rizki dunia, pembagi rizki akhirat, bahkan penentu nasib kita. Mudah-mudahan husnul khatimah. Setelah umur yang panjang dengan bekal yang cukup, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, datanglah Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, salah satu istri beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi target untuk kita jadikan putri kita seperti beliau. Yang menjadi target suami, para suami, jadikan istri Anda seperti beliau. Mendapatkan salam dari malaikat Jibril karena taat dan ibadahnya. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidah Aisyah lamma ra'at min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tiba nafs. Ketika Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah sedang gembira, mukanya kelihatan berseri-seri, sedang senang, lalu memanfaatkan kesempatan tersebut mendatangi Rasul. Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ud'uli, ya Rasulullah, doakan aku, mohonkan kepada Allah untuk diriku. Seketika itu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita bisa memandang wajah beliau, bisa bersalaman, berjabatan tangan yang laki-laki dengan tangan beliau, bisa duduk bersamping dengan beliau di alam barzah dan kelak nanti di padang mahsyar, dan tentunya selama-lamanya abadi di surganya Allah. Dan tentunya harapan kita dengan hati yang luas dan suci ini, ya Allah, wafatkan kami dalam kondisi husnul khatimah, pertemukan dengan beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rasul ketika melihat seorang istri yang minta doa kepada seorang suami, didoakan yang terbaik.
Kinten-kinten dongane napa? Napa Gusti masih bojoku akeh no? Napa duwite kathahake? Napa berikan yang lebih baik? Boten. Itu dunia. Nggak masuk ke area majelis taklim. Boten pembahasan. Monggo diperengake para suami, tugas kita punya PR, jangan lupa mendoakan istri. Allahumma ighfir li Aisyah. Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddam min dhanbiha wa ma ta'akhkhar min dhanbiha ma asarrat wa ma adharat. Ya Allah, ampuni seluruh dosa Aisyah. Apakah ada pemberian di dunia sampai barzah, sampai akhirat melebihi daripada pemberian Allah mengampuni dosa seseorang? Betul wonten. Uang banyak, dosa nggak diampuni, masalah. Gimana nggih? Jabatan tinggi, dosa nggak diampuni, masalah. Panjang umurnya, dosa nggak diampuni, bermasalah. Permasalahan yang berat urusan dunia, tapi Allah mendoakan Sayyidah Aisyah apa yang sudah terlampau dosanya dan apa yang akan terjadi pada dirinya setelahnya, baik itu dosa yang kelihatan ataupun dosa yang tidak kelihatan, jikalau doanya Habib Abu Bakar secepat kilat. Bagaimana dengan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha melihat pemberian dari seorang suami yang cukup bahkan di atas kecukupan. Dan ini PR bagi kaum wanita. PR bagi seorang istri. Tiada kebahagiaan bagi seorang istri ketika seorang suami ngajak dia untuk ibadah, ngajak dia untuk taat, ngajak dia untuk ke majelis taklim, apalagi sambil mendoakan istrinya setiap malam supaya dosanya diampuni oleh Allah. Ibu, tolong dijawab, senang mana diajak suami ke masjid atau ke mall? Allah. Mudah-mudahan para suami diberi kekuatan zahir dan batin. Mudah-mudahan para istri diberi kekuatan zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Aisyah girang gemirang sampai rawi meriwayatkan saking senangnya sampai mau terbang. Kalau punya sayap, Sayyidah Aisyah akan terbang saking senangnya. Lalu Rasul mengatakan, ayasurruki doai Aisyah, kamu senang dengan doaku? Bahagia aku doakan, nyaman dengan doaku. Kata Sayyidah Aisyah, limadza la usar ya Rasulullah? Bagaimana aku tidak merasa bahagia, senang di saat engkau mendoakan semua dosa-dosaku diampuni oleh Allah? Sedetik itu dosanya Siti Aisyah hilang, bersih, jernih, tubuhnya bagikan seperti jabang bayi yang baru keluar dari perut seorang ibu. Lihat setelahnya, lihat hati Rasulullah, bayangkan luasnya hati Rasulullah, dalamnya hati Rasulullah, jernihnya hati Rasulullah. Beliau mengatakan, wahai Aisyah, wallah innaha la da'wati li ummati kulla laylah. Wahai Aisyah, demi Allah, ini adalah doa yang aku munajatkan untuk semua umatku sampai hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini isi hati Rasulullah.
Ini dalamnya hati Rasulullah. Ini jernihnya hati Rasulullah, tidak pandang siapa orangnya. Baik yang satu majelis atau beda majelis. Baik itu yang sama-sama kostumnya atau beda kostumnya. Baik itu yang cinta dengan dia ataupun benci dengan dia, bahkan yang belum Islam pun didoakan semoga umatnya semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri kenikmatan ini, dan mudah-mudahan kita dikasih semangat oleh Allah untuk bisa berkhidmat agamanya Allah dan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dari cerita ini monggo diperiksa hati jenengan isine napa? Gorengan nopo piringan? Monggo dicek. Yang hadir atau yang secara tidak langsung melihat live. Kalau hati ini tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Yang menyambung dia yang hadir, walaupun dia nggak hadir. Yang terputus hatinya dia terpisah, walaupun dia hadir. Naudzubillah. Apa yang ada dalam hati kita? Pertama kali istri, pertama kali orang tua kita, pertama kali anak-anak kita, pertama kali kerabat kita, pertama kali tetangga-tetangga kita, dan sahabat-sahabat kita secara khusus dibawa setiap kita hadir. Nanti hasilnya setelah kita pulang menyesuaikan apa isi hatinya. Jikalau isi hatinya itu bersih, maka hasilnya bersih. Jikalau hatinya itu sempit, dapatnya pun juga sedikit. Tapi kalau isi hatinya itu luas, maka seluas dan lebih luas daripada sejagat raya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang pernah saya sampaikan disebut Abu Dzar. Ada riwayat karena beliau punya keistiqomahan sedekah di pinggir-pinggir lubangnya semut, punya rontokan roti atau rontokan gorengan atau mungkin butir-butir gula, didekatkan di samping-samping lubangnya semut. Ditanya, buat apa? Biar enggak kesulitan nyari rezeki. Jenengan sakit napa mboten? Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kopi jenengan direbung semut, sedekah. Niki sahabat Abu Dzar Al-Ghifari datang dari daerah Ghifar, di luar daripada Mekah, mendengar bahwa di Mekah itu ada Rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, tapi berangkatnya dengan hati. Berangkatnya menggunakan hati. Berangkatnya isinya dipenuhi hatinya dengan rahmat dan kasih sayang. Sampailah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini masuk ke dalam Mekah, dan kita tahu kondisi Islam dan Muslimin saat itu sangatlah sedikit dan lemah. Kekuatannya secara zahir, tapi kalau secara batin Islam mulai Nabi Adam sudah kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika sampai di kota Mekah, tanya, di mana Muhammad? Langsung serentak orang-orang Quraisy memukuli, dikeroyok, dipukuli sampai luka. Bangun sahabat Abu Dzar Al-Ghifari.
ujian dan cobaan untuk mencari kebenaran, ujian dan cobaan untuk mencari yang hak, ujian dan cobaan untuk berkhidmat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum datangnya panjenengan, kalau sekat sedikit nih, ya. Niku kulo kali beliau nih, Ami Abdullah. Kemana-mana saya digonceng. Nggih, sampai saat ini mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Yang hadir 15, 20, kadang-kadang sampai 1 orang. Tak miring sing nggawa kunci, bismillah, ngaji. Sampai ada kelompok-kelompok tertentu ingin bersaing. Ingin bersaing. Bagaimana memberhentikan majelis taklim semacam ini? Afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Sesuatu itu tergantung pondasinya. Kalau pondasinya untuk dunia enggak lama. Kalau pondasinya untuk kepentingan pribadi boten lama. Tapi kalau pondasinya untuk mencari ridho Allah, insya Allah, dan untuk membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama mungkin jenengan lihat pinten yang hadir nih, piringannya pinten ngoten. Sampai Abah Fatah selalu nek kepanggih kali kula, mudah-mudahan selamat Ustaz, amin. Mudah-mudahan selamat Ustaz, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Begipun di dewa Pak. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari alaihi ridwanullah, ketika dia terluka lalu kemudian mendatangi air Zam-Zam. Luka tersebut dibasuh dengan air Zam-Zam. Selama 1 bulan nggak pernah makan kecuali minum air Zam-Zam. Jadi di antara minuman yang mengandung minuman sekaligus makanan adalah Zam-Zam. Sampai beliau gemuk barokah Zam-Zam. Setelah 30 hari datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Dzar kemudian memeluk Rasulullah berjabatan tangan dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ditanya, dari mana? Ghifar ya Rasulullah. Lihat orang kalau datang pakai hati. Lihat hasilnya, segala sesuatu kalau diwujudkan menggunakan Allah dan Rasulullah, bukan untuk kepentingan majelisnya saja, bukan untuk kepentingan pribadi saja. Seketika itu Rasul mengatakan, ghafarallah li Ghifar. Ghifar ghafarallahu laha. Barokahnya 1 orang, seluruh penduduk Ghifar dosanya didoakan Rasulullah diampuni oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Namanya tiang barokah ini Abu Dzar nih Pak. Satu saja datang dari daerahnya, dari desanya, masuk Islam, pulang-pulang membawa apa? Semua dosa penduduknya, barokahnya ketulusan niat yang ada di dalam Ghifar, semuanya diampuni oleh Allah. Beliau kembali ke Ghifar sangat mudah untuk mengajak Islam, bahkan rata-rata mayoritas mereka masuk Islam, memeluk agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana hasilnya? Apakah Rasulullah datang ke Ghifar? Apakah Rasulullah berangkat dakwah ke Ghifar? Perwakilan dari penduduk Ghifar diwakili oleh sahabat Abu Dzar yang datang dengan hati. Datang dilihat hatinya tulus, hatinya ikhlas, hatinya luas, diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kulo kali panjenengan jangan bakhil dengan anak-anak kita. Jangan kikir dengan anak-anak kita. Kalau kita bisa ngasih uang,
bisa ngasih mobil, kenapa kita nggak bisa ngasih nurnya majelis taklim? Kenapa kita nggak bisa ngasih barokahnya sholat tahajud? Kenapa kita nggak bisa ngasih daripada hal-hal yang bersifat diridhoi oleh Allah Ta'ala untuk anak-anak kita? Dikarenakan kenapa? Karena orang tua lupa dengan anaknya. Na'udzu billah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan putra-putri kita menjadi putra-putri yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Ini terakhir termasuk poin yang paling penting. Karena sudah zamannya pergaulan begitu bebas, tontonan begitu bebas, di mana-mana begitu bebas. Yang penting orang tuanya saat ini pantaskah dijadikan sebagai qudwah hasanah untuk anak-anak atau tidak? Pantas napa mboten? Gak wani jawab. Kula nggih mboten wantun jawab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Layakkan diri kita sebagai orang tua untuk layak dijadikan sebagai pedoman anak-anak. Makanya orang-orang salaf terlebih dahulu itu sebagian manakibnya belajar melalui ayahnya, hafal Quran melalui ayahnya, pintar melalui ayahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Karena ayah ikut masuk ke dalam dalam lingkungan anak. Sama mungkin mboten. Bapak ketemu anak kapan? Pagi ditinggal, pulang-pulang malam tidur. Besok pagi ditinggal, pulang-pulang tidur. Kenapa nggih? Lihat surat Luqman yang perlu untuk kita tiru. Mulai ayat 13 surat Al-Luqman sampai 19 itu semuanya nasihatnya bapak ke anak. Satu halaman full. Mulai ayat 13, wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim, sampai ayat yang ke-19, waqsid fi masyika waghdud min sautik inna angkaral aswat la sautul hamir. Bapak menasehati anak. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya hitung kurang lebih ada 15 nasihat. Cuma mboten kula terangake. Nek kula terangake piringane nasibe ya napa. Ini sebagai contoh saja. Kita sebagai seorang ayah masuklah ke dalam anak. Bikin anak itu nyaman, tenang dengan kita. Bisa bergurau dengan kita, kita bisa bergurau dengan anak-anak. Tunjukkan kalau Anda duha, tunjukkan kalau Anda tahajud, tunjukkan kalau Anda jamaah, tunjukkan kalau Anda baca Quran, supaya anak tidak nyari daripada pedoman di luar rumah, cukup di dalam rumah sudah melihat ustadz atau ustadzah, sudah melihat sosok seorang guru yang pantas untuk diidolakan, daripada nyari idola pemain fulan atau bintang fulan. Naudzubillah. Sekali lagi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan keturunan kita menjadi keturunan yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sebagai orang tua kekuatan zahir, kekuatan batin untuk mengawal anak kita 24 jam, untuk merawat anak kita 24 jam jikalau kita punya kemampuan. Kalau sudah enggak punya kemampuan, serahkan kepada Allah, yang tulus memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Kita doakan mudah-mudahan para pengurus beliau yang hadir di depan kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, mudah-mudahan disehatkan jasadnya oleh Allah, dan mudah-mudahan kumpul di dunia, kumpul nanti di akhirat. Amin ya Rabb.
رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين